Sejarah jalur kereta api Tegal-Brumbung. Jalur kereta api Tegal-Brumbung adalah koridor jalur kereta api aktif yang menghubungkan stasiun Tegal dengan stasiun Brumbung sejauh kurang lebih 160 km melalui stasiun ujung kota Semarang, yaitu Semarang Poncol dan Tawang. Jalur ini merupakan bagian dari segmen jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa yang sekarang sudah menjadi jalur ganda dan keseluruhannya termasuk dalam daerah operasi 4 Semarang. Koridor Tegal-Brumbung menghubungkan Jakarta dengan Semarang, Surabaya, dan Malang, tapi rute utama Jakarta-Malang di jalur tengah Jawa melalui Yogyakarta. Jalur tersebut termasuk jalur yang pemandangannya paling beragam, mulai dari persawahan, tengah kota, hutan jati, hingga pemandangan tepi laut di petak antara Pekalongan Semarang. Jalur Samarang-Tangoeng, pada bulan Agustus 1861, diajukan konsesi pembangunan jalur kereta api pertama di Jawa, yaitu rute Samarang hingga Forstenlanden, Solo dan Yogyakarta, dan pada tanggal 28 Agustus 1862 disahkan oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa saat itu, Ludolf Anne Jan Wildsloot van de Beele. Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, kemudian dibentuk untuk menyelenggarakan proyek lintas tersebut. Pada tanggal 27 Agustus 1863, perusahaan ini disahkan menurut Akta Notaris Amya SR di Amsterdam, dan segera melaksanakan proyek pembangunan Lin Samarang hingga Forstenlanden. Jalur ini mulai dibangun pada hari Jumat pada tanggal 17 Juni 1864 di Kemejen, KM 0. Di KM ini stasiun Samarang dibangun. Pembangunan dilanjut hingga ke Tangoeng hingga akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867. Jalur Semarang Poncol Cirebon, Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappij, SCS, didirikan pada tahun 1895 dan mendapat konsesi izin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membangun jalur kereta api dari Semarang menuju Cirebon. Perusahaan ini berkantor di Tegal, dan mulai membangun jalur kereta apinya pada tahun 1895 hingga akhirnya rampung pada tahun 1897. SCS memfokuskan pengangkutan penumpang dan barang, khususnya gula, minyak bumi, dan pupuk, di lintas Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, serta menghubungkannya dengan jalur milik Staatspoorwegen di Cirebon dan NIS di Semarang Tawang, sejak 1914. Kepindahan ke stasiun Tawang. Pada tahun 1911, Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij mulai menyusun master plan baru terhadap sistem perkeretaapian di jalur kereta api segmen Semarang, Solo, Yogyakarta yang sebelumnya diresmikan pada tahun 1873. Hal ini dikarenakan stasiun Samarang NIS, stasiun pertama di Indonesia, yang pada 6 tahun sebelumnya ditutup, sudah tak memungkinkan lagi dioperasikan sebagai stasiun sentral NIS apabila Semarang mengalami air rob. Bangunan stasiun ini selesai dan diresmikan pada pertengahan tahun 1914 dan segera digunakan untuk menggantikan stasiun Samarang NIS yang selalu terendam air jika Laut Jawa mengalami pasang, sebagai akhir master plan tersebut. NIS mulai membangun stasiun kereta api baru di Tawang, yang mulai dibangun pada tanggal 29 April 1911. Penggandaan, pembangunan jalur ganda di tahap pertama dimulai pada tahun 2007, dengan dibangunnya jalur Petarukan menuju Pemalang. Proyek ini dianggarkan tahun 2007, diuji coba pada tanggal 30 Oktober 2008 serta dilanjut menuju Tegal pada tahun 2009. Pada tanggal 9 September 2009, jalur kereta api Tegal menuju Pekalongan akhirnya diresmikan oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Progres pembangunan jalur ganda dilanjut lagi pada tahun 2012 hingga 2013. Dengan total pembebasan tanah seluas 1.165.395 meter persegi, pembangunan jalur ini termasuk di dalamnya mengganti rel, bantalan, hingga mengepras bukit di pelabuhan. Total panjang lintas Pantura yang telah digandakan mencapai 727 km. Proyek ini akhirnya selesai pada tahun 2014 dengan menghabiskan biaya Rp9,8 triliun. Istimewanya lagi, kisah ini kemudian dibukukan dalam buku Jalur Ganda Lintas Utara, Percepatan dan Manfaatnya yang ditulis oleh Hermanto Dwiatmoko, Dirjen Perkeretaapian pada masa itu. Percabangan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, segmen baru ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk meningkatkan arus pengangkutan peti kemas di rute Semarang-Jakarta maupun Semarang-Surabaya PP. Wacana ini ternyata sudah muncul dari 2014, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman, Memorandum of Understanding, antara DJK, PT KAI,
pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pelindo III selaku operator Pelabuhan Tanjung Emas pada tanggal 21 Maret 2014. Dengan begitu, diharapkan volume angkut peti kemas dapat ditargetkan menjadi 1 juta TEUs dari sebelumnya 640.000 TEUs. Jalur kereta apinya sendiri sedang dalam tahap pembangunan sejak Mei 2016, namun sayangnya pembangunan jalur K ini terhenti karena masalah sengketa lahan walaupun jalurnya sendiri kini sudah tersisa 200 meter. Layanan kereta api, nama kereta api relasi perjalanan, eksekutif, Argo Sindoro Gambir Semarang Tawang, Argo Muria, Argo Merbabu, Argo Bromo Anggrek Gambir Surabaya Pasar Turi, Sembrani, Brawijaya Gambir Semarang Tawang Malang, Pandalungan Gambir Surabaya Pasar Turi Jember, eksekutif bisnis, Gumarang Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, eksekutif ekonomi, Tawang Jaya Pasar Senen Semarang Tawang, Ciremai Bandung Cirebon Semarang Tawang, Dharmawangsa Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, Harina Bandung Cirebon, Surabaya Pasar Turi, Brantas Pasar Senen Semarang Tawang Blitar, Jayabaya Pasar Senen Surabaya Pasar Turi Malang, Blambangan Ekspres Pasar Senen Surabaya Pasar Turi Ketapang, Ekonomi, Tawang Jaya Pasar Senen Semarang Poncol, Menore Pasar Senen Semarang Tawang, Kertajaya Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, Air Langga, Majapahit Pasar Senen Semarang Tawang Malang, Matarmaja, aglomerasi dan lokal.